Sahabat Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Kenalin, aku Syanin dari Divisi Humas IKMK yang akan menjadi host pada Ngobar Sawi, ngobrol bareng perhumasan duniawi. Oke, hari ini Ngobar Sawi akan membawakan tema yaitu berani mewujudkan iman akan Kristus dalam keseharian sebagai orang muda Katolik. Nah, pada malam hari ini aku nggak sendirian, aku di sini ditemani oleh dua frater yang tentunya keren-keren banget yang akan sharing dan ngobrol bareng kita semuanya. Oke, sebelumnya kita mungkin bisa mulai ngobrol bareng ya sama frater. Mungkin dari frater Widu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, perkenalkan nama saya Frater Faustinus Trias Windu Aji, SCY. Panggilannya adalah Frater Windu, gitu ya. Dari SCY. Oke, salam kenal frater. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke frater Boni. Ya, nama saya Frater Bonifasius Rianto. Saya dipanggil Frater Boni. Saya dari OCSO. Oh wow, salam kenal frater Boni. Ini jujur aku baru pertama kali bertemu dengan frater Boni secara langsung di sini, dan baru pertama kali juga ngobrol dengan frater Windu akan berapa menit ya? Beberapa menit ke depan tentunya. Jadi mungkin kita bisa langsung nih, kayak kita ngobrol-ngobrol, kita santai ya frater ya? Santai. Oke, mungkin ini pertanyaan dimulai dari frater Windu atau frater Boni dulu? Terserah, monggo. Oke. Aku mau milih dari frater Boni dulu ya, karena kita belum pernah ketemu nih frater. Jadi aku penasaran nih, kalau menurut frater nih ya, mewujudkan iman kekatolikan itu maksudnya kayak gimana sih, Ter? Mewujudkan kekatolikan itu menurut saya mengejawantahkan ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari. Kalau kita dari kecil kita kan dibaptis, kita menerima pelajaran agama, lalu kita menerapkannya dalam hidup sehari-hari, misalnya ajaran cinta kasih, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu berarti kita mengabdi kepadanya tanpa menduakannya. Jadi kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Itu artinya melaksanakan ajaran agama dalam hidup sehari-hari. Jadi kita, kalau Paus Fransiskus mengatakan bahwa ciri khas orang Katolik itu adalah saling melayani dalam kasih dan kerendahan hati. Jadi itulah ciri khas orang Katolik sejak dulu sampai sekarang. Itu ciri khas orang Katolik adalah saling melayani dengan rendah hati, dengan penuh cinta kasih di situ. Oke, sangat-sangat membuka pikiranku ya teman-teman ya. Oke, baik frater. Kalau untuk frater Boni sendiri, kenapa kita sebagai orang Katolik itu harus mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, frater? Ya, karena Santo Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Benar. Jadi untuk apa kita beriman tapi tidak diwujudkan dalam perbuatan? Karena kita manusia hidup itu percaya sama Tuhan. Dan Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa Dia itu menciptakan kita karena Dia mencintai kita. Dia sudah menciptakan bumi yang indah dengan segala isinya, dengan hutan, lautan, dan segala macam sumber daya yang bisa dipakai manusia untuk hidup. Dan lalu apa balas jasa manusia itu kepada Tuhan? Yaitu yang mengabdi Dia lewat pengabdian kita. Seperti itu. Iya sih, benar juga sih frater. Kita kadang sebagai manusia kadang suka lupa ya teman-teman ya. Kalau kita kadang suka lupa kalau ternyata di segala di dunia ini tuh sebenarnya sudah dianugerahi dari Tuhan, tapi malah kitanya sebagai manusia yang kurang bersyukur gitu. Tapi kan frater ya, kan kita ada perintah untuk kalau misalkan berdoa itu harus di tempat yang tertutup.
Nah, seperti itu. Dan nggak ada orang, harus ya pokoknya tempat yang tertutup terus tidak ada orang kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdoa seperti orang-orang Farisi yang berdoa agar dikira orang kudus, atau kayak ya biasalah kayak di hadapan orang banyak diperlihatkan, atau malah yang harusnya tertutup gitu atau bagaimana mungkin? Ya, kita sudah punya gereja ya untuk berdoa ya. Iya, benar-benar. Nah, mengapa gereja Katolik itu tempat itu khusus ya? Karena di sana itu ada Tuhan Yesus yang bersemayam ya. Jadi kalau gereja Kristen itu nggak ada tabernakel, hanya gereja Katolik yang punya tabernakel. Di situ ada roti yang telah dikonsekrasi dan itu sungguh-sungguh Yesus hadir di situ. Jadi kita berdoa di situ ya, kita bukan sok-sokan ya. Kita Iya. menunjukkan cinta kita dengan berdoa. Jadi ya berdoalah di situ. Nah, kalau kita berdoa selain di gereja ya di kamar toh, bukan kita di pasar terus kita berdoa gitu. Kan jadi kayak orang hipokrit ya, orang Iya. munafik ya. Iya, benar-benar. Jadi untuk menunjukkan iman kita ya kita berdoa, dan menunjukkan iman kita benar-benar ya di hadapan Tuhan Yesus, di masuk gereja kita berdoa, entah kita berdiri atau duduk atau berlutut, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus yang mencintai kita. Jadi itulah bentuk ungkapan hati kita. Jadi orang lain nggak akan tahu tuh kita kan berdoa dengan dalam hati toh, nggak kita Iya. ngomong keras-keras toh. Iya, benar-benar, Frater. Nggak mungkin kita Nah, ngomong jadi keras. kita mengungkapkan isi hati kita itu ya dari hati ke hati dengan Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang isi tahu hati saya, dan hanya aku yang mengungkapkan diri. Nah, jadi seperti itu. Jadi doa di ruang tertutup itu hati kita yang bicara dengan Tuhan. Betul, betul, betul. Kalau untuk dari pengalamannya Frater Boni sendiri nih, mungkin ada pengalaman pribadi yang sekiranya menunjukkan iman di berani untuk menunjukkan iman di umum seperti itu mungkin, Frater. Ya, misalnya saat-saat di tempat umum ya, misalnya ada sampah ya di tempat umum, lalu apakah saya berani mengambil sampah itu dan memasuk tempat sampah. Itu bagi saya juga menunjukkan iman saya yang cinta akan kebersihan. Dan juga kalau tanda salib sih saya sudah nggak takut lagi ya, Iya. tapi bagaimana saya itu PK terhadap sesama saya. Misalnya di bis ada nenek yang nggak kebagian tempat duduk, lalu saya menyilahkan dia. Lalu ada anak yang kurang PK, lalu apakah saya berani menegur anak itu supaya memberikan tempat duduknya untuk nenek yang sedang berdiri itu. Itu juga membutuhkan rahmat untuk bisa menerapkan ajaran Yesus dalam hidup sehari-hari ya. Karena kita kan minoritas, jadi kadang-kadang untuk menerapkan iman kita itu juga butuh discernment, atau kita perlu bijaksana ya. Kita menunjukkan orang Katolik tapi jangan sampai juga terlalu kelihatan banget ya. Ya kita menunjukkan dengan sikap yang wajar ya, dengan PK penuh perhatian, dengan tersenyum menyapa, itu sudah merupakan ciri khas orang Katolik yang sebagai tanda bentuk kasih toh. Karena Benar-benar. kalau kita merasa dicintai Tuhan kan kita akan tunjukkan sukacita itu toh. Kalau Mbak Shanin Shanin. dicintai orang tuamu, pasti orang tuamu itu berusaha menunjukkan cinta mereka dan kamu akan senang toh. Iya. Demikian juga kita, ketika kita merasa dicintai Tuhan, kita akan menunjukkan sukacita kita. Nah, kita harus menemukan dalam bentuk apakah aku dicintai sama Tuhan. Kita harus itu perjuangan kita sehari-hari sehingga kita bisa mengungkapkannya bagaimana aku dicintai Tuhan dalam hidupku. Kita harus menemukannya sehingga kita bisa mengungkapkan itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Itu namanya, kalau bahasa Latin itu experientia Dei, pengalaman akan Allah. Seperti itu Mbak Shanin. Wah, terima kasih atas sharingnya Frater Boni. Jadi saya sendiri izin sharing sedikit ya, Frater. Ya, Dulu boleh. ketika saya, mungkin dari Frater Wido juga saya izin sharing. Dulu pas saya SMP, SMA kayak gitu masih belum berani buat tanda salib di depan umum, jujur. Apalagi kalau misalkan makan ya, makan itu kan saya terbiasa untuk membuat tanda salib.
Nah, itu saya masih belum berani. Tapi semenjak saya bergabung ke IKMK bersama teman-teman semuanya, saya jadi semakin kayak, oh ternyata teman-teman dari IKMK ini vibes-nya positif sekali. Dan mulai dari sini saya mulai lebih berani untuk menunjukkan iman, terutama ketika mungkin saya makan bersama teman-teman saya, bersama teman-teman saya di kampus, seperti itu. Kan kebanyakan mayoritas ya teman-teman itu, tapi saya berani untuk membuat tanda salib kayak gitu, sampai teman-teman tuh mereka jadi tertarik untuk lebih mengenal Katolik itu sebenarnya seperti apa. Tapi dalam tanda kutip mereka mengenal hanya untuk, oh ternyata Syanin itu seperti ini ketika dia berdoa, ketika dia beribadah itu seperti ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit sharing. Oke, baik, terima kasih Frater Boni. Kita tepuk tangan dulu buat Frater Boni. Oke, kita bakalan lanjut ke Frater Windu yang mungkin sudah beberapa kali lihat wajahnya tapi belum pernah aku ngobrol sama Frater Windu. Oke, Frater. Kalau dilihat nih ya Frater ya, dari orang muda Katolik mungkin di sekitaran Frater atau mungkin yang Frater kenal kayak anak-anak ini di depan ini. Menurut Frater bagaimana? Apakah kita ini udah berani atau mungkin masih takut-takut mewujudkan iman Katolik di ruang publik atau di tempat umum seperti itu, Frater? Kalau ditanya pengalaman kalian itu ya saya tidak tahu ya, karena saya jarang sekali berinteraksi dengan kalian, dan ya mungkin hanya berapa kali ya acara-acara besar seperti GBT dan lain sebagainya. Ya saya berharap bahwa implementasi iman kita itu sungguh diterapkan dalam keseharian kita. Contohnya saja acara seperti ini pun sudah sangat bagi saya sudah sangat benar ya untuk konteks mengimplementasikan iman kita. Nah, seperti kita membicarakan mengenai iman ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengimplementasikan kita dalam konteks pemahaman kita, mengenal pemahaman kita terhadap iman kita gitu kan. Iya. Nah, benar-benar itu tentunya seperti itu. Salah satu contohnya. Ya saya harap bagi IKMK UNY ini sungguh aktif dalam hal-hal menggereja ya. Khususnya kalau misalnya kita tadi mendengar Frater Boni ada baptisan ya, kita sudah dibaptis seperti itu. Ya seharusnya kita kalau misalnya sudah dibaptis itu kan sudah diinkorporasikan bersama gereja. Iya. Namanya inkorporasi, atau dalam bahasa Indonesia yang benar itu adalah dipersatukan. Nah, harusnya kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang Kristiani, itu ya harus kita harus pergi ke gereja, mengungkapkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, terus aktif dalam kehidupan menggereja seperti misdinar. Kalau teman-teman dulu misdinar ya, kalau belum pernah ya mungkin ya sekarang masih belum telat ya untuk misdinar ya, karena saya tidak tahu umur maksimal misdinar itu berapa ya, saya kurang tahu gitu. Ya itulah implementasi bagaimana kita mewujudkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai umat Katolik yang sudah dibaptis tentunya begitu. Sangat-sangat menggugah apa ya ini masalahnya. Ini kayak pengen aku tuh jujur mau ngajak Frater Windu, ayo termain ke IKMK sering-sering lah, biar kenal nih bentukan anak-anaknya kayak gini, kayak gitu. Ada yang Mbak Ika, ada Mas Surya tuh bentukannya kayak gitu. Mang boleh sebentukan ini. Boleh. Terus aku mau lanjut lagi nih Frater. Gimana kalau pengalaman Frater dalam mewujudkan iman Katolik gitu? Kayak pengalaman khususnya di sama kayak Frater Boni tadi pertanyaannya hampir mirip, khususnya di apa sih, ruang publik. Susah banget ngomongnya ya. Ya kalau ya pengalaman saya untuk mewujudkan iman saya ya tentunya saya sendiri itu sadar diri gitu ya, sadar diri ya kalau diri saya itu adalah seorang Katolik gitu ya, sudah dibaptis gitu kan. Apalagi saya sebagai seorang frater yang pakai jubah sekarang itu kan kelihatan sebagai seorang frater kan. Nah, itu. Kalau di luar itu tidak memakai jubah, maka dari itu saya harus mengimplementasikan hal ini di luar juga.
tidak hanya ketika saya memakai jubah, tetapi ketika saya berinteraksi dengan sesama saya, berinteraksi dengan teman-teman saya, berinteraksi dengan IKA-IMKA UNY ya. Nah, maka dari itu ya dalam kehidupan sehari-hari saya memiliki hati untuk itu, memiliki sikap bahwa saya sadar bahwa saya itu orang Katolik gitu loh. Orang Katolik ya ajarannya apa yang sudah dijelaskan oleh Frater Boni tadi, kasih ya gitu. Kalau misalnya kita punya kasih, maka dari itu kita harus mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya konteks kita dalam kehidupan sehari-hari itu ya berdasarkan lingkungan kita. Misalkan saya di komunitas SCY, di komunitas skolastikat ini ya, itu untuk mengimplementasikan kasih itu ya beraneka ragam seperti tadi juga sudah dilakukan oleh Frater Boni, yaitu ketika menemukan sampah di komunitas, misalkan apa ya di rafter dan segala macam yang berantakan begitu ya, saya rela untuk membuang sampah itu ke tempat sampah gitu ya, bukan ke tempat yang lainnya. Kalau misalnya kan saya membuang sampah itu ke tempat yang lainnya, sama saja saya menambah sampah-sampah, menambah sampah-sampah yang ada di sekitar rumah saya gitu. Itu implementasi yang ya menurut saya sederhana dari iman saya gitu ya. Gitu. Jujur dari jawaban Frater Boni sama Frater Windu tuh aku jadi apa ya, lebih ke oh ternyata cara menunjukkan iman itu tuh nggak harus lewat berdoa, nggak harus lewat menunjukkan kayak iki loh aku wong Katolik kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Ternyata bisa dari hal-hal kecil ya teman-teman ya, dari buang sampah mungkin, terus dari mulai membantu orang-orang di sekeliling kita lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu kayak udah menunjukkan suatu iman yang diajarkan oleh Kristus sendiri tentunya. Oke, Frater. Kalau menurut Frater tuh, ini pertanyaan hampir sama juga ya. Kenapa kok masih banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Katolik tuh yang masih agak malu untuk mewujudkan imannya? Kalau menurut Frater nih, gimana ini Frater? Ya kalau menurut saya karena memang ya untuk mewujudkan iman itu sebenarnya pertama-tama kita harus mewujudkan iman kita dalam diri kita terlebih dahulu sebenarnya. Nah, untuk mewujudkan iman terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri itu ya pertama kita ya itu tadi ingat bahwa kita itu sudah dibaptis. Kalau sudah dibaptis itu sama saja seperti kita itu diberi materai gitu ya, yang tidak bisa terlepas dalam hidup kita walaupun kita sedang melakukan apapun, kejahatan apapun, kita sedang melakukan kenakalan apapun gitu ya. Itu salah satu implementasi bagaimana diri kita itu mewujudkan iman kita melalui diri kita terlebih dahulu. Selanjutnya kalau misalnya kita sudah sadar, kalau kita sudah dibaptis, nah maka dari itu kita pergi keluar untuk mewujudkan iman kita. Nah gitu. Contohnya saja ya itu tadi, kita berbuat kasih terhadap sesama gitu. Kalau misalnya di lingkungan kuliah atau di sekolah gitu kita bisa membantu sesama kita yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, tetapi jangan mengerjakan tugas temannya gitu ya, membantu untuk temannya mengerjakan tugas gitu. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengimplementasikan iman kita. Kenapa kok terkadang dilihat orang-orang muda ini takut ya? Ya itu tadi, karena dalam dirinya sendiri itu tidak sadar bahwa saya itu orang Katolik yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis itu ya dipersatukan dalam gereja. Kita mempunyai kasih gitu ya. Yang kita andalkan sebagai orang Katolik itu adalah kasih gitu. Walaupun memang kasih ini implementasinya luas, tetapi setidaknya dalam ajaran Kristus sendiri kita harus mengimplementasikan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya ketika kalau misalnya kita ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat iman kita goyah seperti itu ya. Seperti peristiwa-peristiwa yang beberapa waktu lalu membuat geger iman kita gitu ya, di Indonesia contohnya. Yaitu salah satu
kelompok mahasiswa yang mengadakan doa bersama. Setelah itu digerebek ya, dibubarkan. Nah itu bagaimana iman kita ini kalau misalnya dihadapkan seperti itu tuh tidak goyah gitu loh. Sedangkan di ayat kitab suci aja mengatakan, Yesus ini mengatakan di ayat kitab suci, kita boleh buka ya yang di rumah ya, Matius bab 5 ayat 10. Nah ini disebutkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita harus bangga kalau misalnya kita dianiaya. Maksudnya tidak dianiaya seperti yuk aniaya saya seperti itu, bukan. Tapi oleh karena iman kita ya, maksudnya ya contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa pembubaran umat yang sedang mengadakan doa bersama itu tadi. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan iman kita yang kuat gitu ya, walaupun iman kita sedang digoyahkan dengan segala macam hal-hal yang memang membuat kita goyah. Bagaimana kita kuat gitu loh, teman-teman. Gitu. Luar biasa banget, Frater. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya, Frater ya. Kita aku sorry ya kalau aku banyak tanya ya. Kepo. Tapi khusus pertanyaan kali ini tuh dari teman-teman, khususnya dari teman-teman IKMK ini udah menyumbangkan banyak banget pertanyaan yang sekiranya Frater aku pengen tanya deh, Frater aku pengen tanya deh kayak gitu. Ini boleh banget dijawab Frater Boni sama Frater Wido, atau mungkin kerja sama juga boleh banget. Oke, pertanyaan ini Frater. Mungkin dari kaum muda banyak banget yang perantau. Sebagai perantau, ada nggak sih Frater saran untuk tetap mempertahankan iman di tengah perantauan sebagai mahasiswa atau pelajar? Mungkin karena teman-teman kita yang perantau ini mungkin dari lingkungannya sangat-sangat Katolik, atau mungkin sangat-sangat istilahnya tuh masih mendukung sebagai teman-teman Katolik kayak gitu. Maksudnya masih banyak yang beragama sama kayak gitu, tapi ketika mereka merantau ternyata kayak ternyata kulturnya beda kayak gitu. Ada yang mayoritas tuh ternyata di sini sudah bukan Katolik lagi, sudah bukan Kristen lagi. Nah itu menurut Frater bagaimana, ada saran nggak gitu buat mempertahankan iman? Ya bisa kumpul bareng ya. Kalau kita dari kampung itu kan pergi ke Jogja, jangan sendirian, tapi minimal berdua lah, supaya tidak sepi toh. Nah, ketika di sini ya kita ada nggak kelompok yang dari tempatku, kayak misalnya dari Sumatera dan KPKS toh, keluarga mahasiswa dan pelajar Sumatera, ya itu. Jadi supaya tidak kesepian dan punya memperteguh iman gitu loh. Jadi kita harus nggak boleh jauh-jauh dari kelompok gitu loh, supaya tidak tergerus oleh teman-teman yang mungkin gayanya beda. Nah, jadi memperteguh iman itu dengan sering berkumpul bersama teman-teman, tapi yang baik ya, yang memperteguh kerohanian kita. Jadi sama seperti ngobar sawi ya? Iya, ngobar sawi, Frater. Oh, bukan ngobar sawi ya? Ngobar sawi. Untuk memperteguh iman ini, supaya kita menjadi pengikut Kristus semakin teguh, semakin berdaya guna, berdaya pikat, dan semakin menumbuhkan iman, harapan, kasih kita gitu loh. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari kelompok yang sama-sama pengikut Yesus. Kita cari kalau di tempat yang baru seperti itu. Mungkin dari Frater Windo ada tambahan? Saya menambahi, kalau kita itu kan di kampus itu biasanya ada ikatan seperti yang kita adakan ini loh. Iya. Ikatan keluarga mahasiswa Katolik. Nah, itu pentingnya ikatan itu adalah ya seperti ini. Kita menghimpun mahasiswa Katolik, kalau syukur-syukur Kristen, karena gimana ya? Kalau Kristen itu kan saudara kita sebenarnya. Yang harus juga dikuatkan imannya gitu. Khususnya kita orang Katolik. Nah, untuk universitas seperti UNY itu pentingnya adalah bagaimana universitas ini mengadakan pendataan mahasiswa yang baru. Misalkan
acara GBT kemarin. Itu adalah langkah yang boleh dibilang ya tepat untuk menghimpun mahasiswa baru, sehingga universitas tahu ini kalau misalnya ada mahasiswa Katolik yang mendaftar. Nah, jadi kita tidak kehilangan data tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan acara. Nah, ini salah satunya adalah ya acara-acara seperti ini, acara-acara yang membangun iman kita gitu, mengimplementasikan iman kita dengan baik gitu. Harus seperti ada kegiatan-kegiatan, misalkan doa rosario kalau konteksnya sekarang bulan rosario kan. Nah, itu bisa dibagi kelompok. Kita mendata orang-orang seluruh mahasiswa Katolik itu didata. Misalkan angkatan ini itu akan mengadakan doa rosario di tempat apa gitu. Nah, itu bisa gitu. Tuh teman-teman yang belum join kepengurusan IKMK tahun depan join ya. Promosi ya. Kan tadi katanya berkumpul bersama ya Frater ya. Cari temen ya. Nah, mana lagi kalau nggak nyari temen di IKMK. Bener gak? Bener. Oke, Frater. Dan mungkin ini agak melenceng ya pertanyaannya dari gimana sih ini milihnya? Bercanda ya. Oke. Bentar toh. Baik, Frater. Ini kan lagi tren banget nih film Kuasa Gelap. Nah, pertanyaannya adalah apakah film tersebut bisa memotivasi anak muda dalam mempertahankan iman? Menurut Frater bagaimana? Film Kuasa Gelap ini kan udah nonton belum Frater belum? Aku belum. Ini Frater Windu yang udah pernah. Sudah. Aku spill dikit ya Frater, meskipun aku juga belum. Lebih intinya tuh lebih ke cerita apa ya, seorang bukan mahasiswa ya, maksudnya siswa yang dia itu tuh mungkin kurang Pergaulan. bukan apa ya, nggak tahu sih, tapi lebih ke mungkin dia mengalami depresi atau bagaimana seperti itu, dan mengalami mental health. Nah, ini kan lagi booming nih di antara Gen Z. Aduh, aku harus ke psikolog kayak gitu. Nah, tapi di sini ternyata karena kalau dari yang aku baca ya Frater ya, itu dari 100% kasus yang seperti ini eksorsisme itu hanya 90%-nya itu kasus mental health ya kayak gitu. Sedangkan untuk 10%-nya itu benar-benar yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Nah, kira-kira kalau menurut Frater bagaimana, apakah film ini dapat menggugah motivasi anak-anak muda untuk mempertahankan iman? Ya kalau menurut saya sih iya ya, karena baru kali ini ya ada film yang kekatolikan tuh muncul ya, ada pastornya, ada simbol-simbol yang digunakan, terus pokoknya Katolik banget, dan yang nonton itu seluruh Indonesia. Jadi itu betul-betul suatu patut kita syukuri ya. Selain juga kita harus waspada bahwa memang setan itu ada ya. Nah, maka kalau setan itu ada, kita harus waspada dengan berdoa, dekat-dekat sama Tuhan, dan juga kita kalau ada masalah, kita jangan lari ke yang negatif-negatif kayak miras, narkoba, obat itu, tapi lari kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dari saya seperti itu saran saya. Baik, terima kasih Frater atas sarannya. Tuh, jangan sekali-kali nyoba minum deh. No. Minum ini boleh minum. Minum ini boleh. Putih ya? Ini sehat. Ginjalnya nggak kenapa-napa kalau minum ini. Mungkin dari Frater Windu ada tambahan yang sudah nonton. Ya sangat bisa menginspirasi kita untuk mempertahankan iman kita gitu ya. Karena kalau menurut saya berkaitan dengan kuasa gelap ini ya, dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa melihat, mencerminkan ini apa sih kuasa-kuasa gelap yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bohong gitu ya, misalkan juga bolos kuliah, terus misalkan juga tadi yang disebutkan minum-minuman keras, narkoba gitu ya. Nah, itu kuasa-kuasa gelap yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, bagaimana dalam konteks ini adalah film Kuasa Gelap itu kan menunjukkan bahwa ada suatu
kuasa yang memang mempengaruhi dalam kehidupan kita supaya kita itu berbuat kegelapan, berbuat yang tidak gitu kan. Maka dari itu bagaimana cara kita itu mewujudkan iman kita, yaitu tadi jangan melakukan hal-hal yang saya rasa itu kita rasa adalah kuasa gelap gitu ya. Nah itu tadi implementasikannya. Keren banget nih Frater. Nah, selanjutnya nih Ter, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi yang berkaitan dengan tadi film Kuasa Gelap nih. Dari Frater nih, ada nasihat untuk teman-teman muda Katolik karena mereka tuh masih banyak banget yang rasa ragu untuk menunjukkan identitas sebagai orang Katolik kayak gitu Frater. Ada nasihat mungkin? Kalau saya yang pertama itu tadi saya tulis saya lupa. Gak apa-apa Frater. Yang pertama itu tetaplah setia dengan imanmu ya. Jadi bertekun walaupun badai yang menghadang. Lalu tetaplah berdoa ya, tetaplah berdoa. Karena doa itu sumber kekuatan ya. Lalu yang terakhir, layanilah sesamamu dengan penuh kasih dan rendah hati. Jadi sesama kita itu yang membutuhkan perhatian kita ya. Sekarang itu banyak orang yang stres ya. Jadi kita itu orang-orang yang potensial untuk kita layani. Siapa saja stres itu tidak harus orang gila ya. Orang yang sedang diem terus itu kita perlu sapa gitu. Dan kita perlu PK. Jadi untuk PK itu perlu kita berdoa, perlu menghayati iman kita, dan terutama kita perlu kumpul barang seperti ini untuk semakin membuat kita semakin PK. Apakah sesamaku itu. Dan juga doa itu sesuatu yang esensial ya, karena sumber kekuatan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa itu kalau kita minta, Dia akan memberikan bila itu sesuai dengan kehendaknya dan menurut kebutuhan kita. Jadi kita perlu bertekun di dalam hal ini. Begitu. Baik, terima kasih atas nasihatnya Frater Boni. Dengerin kalian yang ada di sini juga ya. Maksa banget ya. Kan biar jadi bener-bener real anak Tuhan Yesus gitu, nggak cuma KTP-nya doang gitu Frater. Dari Frater Widu mungkin? Kalau saya sih simpel. Saya melihat data-data ya, maksudnya lihat pengalaman-pengalaman selama ini gitu. Oh, pengalaman. Orang yang banyak keluar dari iman kita adalah mereka yang menikah di luar agama. Bener nggak teman-teman? Sekarang itu sudah ada, bukan fitur ya, tetapi salah satu akun yang memang mempersatukan. Apa coba? Di IG. Gak tahu, infokan dong Ada. Frater. Ada. Itu di IG. Namanya Jodoh Katolik atau apa ya? Saya kira. Wah, cari. Ada. Aku belum punya nih. Jomblo Katolik. Saya sudah cari. ada beberapa pengalaman orang yang memang mendapatkan jodoh dari jomblo Katolik. Wah. Bolehlah kalian yang ada di rumah dan siapa saja ya, khususnya IKMKUNY, kalau misalnya mencari jodoh ya, kalau kebingungan ya ada di sini gitu loh. Maksudnya kita tidak usah mencari jodoh-jodoh di luar pagar gitu ya. Kita masih banyak kok. Maksudnya gimana ya? Wanita Katolik masih banyak. Pria Katolik masih banyak gitu. Tidak usah ragu-ragu untuk mencari jodoh yang sesama Katolik gitu. Tidak usah ragu mencari jodoh yang beragama Katolik. Sedangkan berdasarkan pengalamanku ya guys ya, kenalan di gereja, ini siapa? Plot twist, Frater. Takut. Cowok, katanya cowok Katolik banyak. Ini dua ini apa ya? Canda guys. Kami jomblo Katolik ini. Jomblo Katolik. Jomblo kekal ini ya. Jomblo kekal. Jomblo kekal. Aduh, atau enggak sekalinya ketemu ya Frater. Ketemu yang beda agama tuh kok green flag, sekalian ketemu Katolik kok bukan kayak terlihat anaknya Tuhan gitu, alias red flag kayak gitu. Takut. Tapi nggak apa-apa. Bisa dicoba ya teman-teman. Apa tadi Instagramnya Frater? Jomblo Katolik ya? Jomblo Katolik. Jomblo Katolik. Boleh. Oke, mungkin dari Frater ada nggak nih pertanyaan untuk aku?
Oh, Mas Buni. Satu aja. Pertanyaan untuk Shannon. Shanin. Pertanyaan untuk Shanin. Bagaimana kabarmu sekarang? Formal sekali ya. Gimana ya? Gimana ya? Sebenarnya di rumah tuh masih ada 3 laprak ya teman-teman ya. Itu masih tulis tangan, belum lagi bikin laporan sementara juga ditulis tangan. Terus tadi habis jadi Gunung tugas. Kidul buat ngerjain Oke. project. Ditanya kabarnya, terus tiba-tiba Shanin, ayo nge-MC nge-host di Ngobar Sawi, ayo cepet. Iya iya Kal, aku lagi di jalan, aku kayak gitu. Oh, sibuk ya. Sibuk, Mas. Sibuk. Tapi Emang nggak apa-apa. mahasiswa itu. Luar biasa. Ah, Pelayanan. terima kasih. Pelayanan, bener. Pelayanan untuk mendapat nilai bagus ya teman-teman ya. Sampai ke Gunung Kidul. Oke, Frater. Mungkin kita di sini ada sesi spesial, yaitu di sini bakalan kehadiran Frater udah ngelirik. Kita bakal kehadiran mahasiswi dan aktivis di organisasi, khususnya di organisasi Katolik. Dan dia ini tuh sangat-sangat aktif di gereja, aktif juga karena ini anaknya perantau ya, Frater ya. Perantau, jadi kalau di Jogja kan ada PPM, jadi aktif di pusat pastoral mahasiswa juga. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, Frater Windu tahu, Frater Bonu juga tahu, ngapain pakai surprise ya? Kita panggil aja Nggak untuk tahu kok. kita surprisein buat penonton. Kita Tenang panggil aja Mbak Ika. Waduh, apa nih? Kok tiba-tiba dipanggil-panggil gini kenapa ya? Mau di ospek sama Frater, Mbak. Waduh, ampun suhu, ampun. Oke, kita di sini kedatangan Mbak Ika ya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak Ika. Oke, halo semua. Selamat malam, Frater. Selamat malam, malam. Shanin. Gimana Hai. kabarnya? Baik Baik. sekali. Stres. Gimana teman-teman? Gue stres. Ya, jadi saya Ika, saat ini semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNY gitu. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UND semester 7, Mbak. Iya, aduh. Frater semester berapa, Frater? 7. Sama. Nggak apa-apa, aku di sini paling muda. Yang tua harusnya jajain yang muda. Biasanya kayak gitu ya, guys ya. Oke, karena di sini Pak Frater dan Mbak Ika mungkin lagi sibuk skripsian ya, guys ya. Kok tahu aja. Biasanya kayak gitu. Oke, Mbak Ika. Gimana sih cara Mbak Ika mewujudkan iman kekatolikan dalam keseharian nih? Kalau dari pengalaman Mbak Ika pribadi. Oke, jadi aku cerita pengalamanku gitu ya? Boleh. Sebagai Katolik, oke. Frater juga pengen dengerin nih. Gimana ya saatnya? Sebenarnya aku masih belajar sih dan nggak pede mau cerita di depan Frater gini. Tapi ya kalau berdasarkan pengalamanku sih, yang pasti sesimpel kita berani bikin tanda salib di muka publik gitu. Semisal nih, aku lagi motoran atau naik mobil gitu, terus lewat gereja nih, terutama gereja Katolik. Terus aku memang dididik sama orang tua aku untuk berani bikin tanda salib kalau kita melewati gereja Katolik. Itu katanya untuk menghormati tabernakel gitu ya, Ter ya? Gitu ya. Betul. Terus ada juga semisal lagi di jalan tuh kita ketemu ambulan gitu, terutama yang lagi gerasa gerusu gitu ya lewat biasanya. Itu kita bikin tanda salib juga sebagai apa ya, perwujudan untuk kita mendoakan keselamatan supirnya, dan juga mungkin ada perawat, ada pasien atau bahkan jenazah juga ya kan. Kita ikut mendoakan gitu dengan membuat tanda salib gitu. Dan mungkin kalau secara realistisnya adalah dengan aku tuh join ke apa ya, kayak ada komunitas atau organisasi di masyarakat. Semisal di Magelang ini ada orang muda Serawung, orang muda lintas agama di Magelang gitu. Atau aku juga bergabung di Satgas PPKS UNY, atau mungkin juga jadi pengurus KMK bersama Shani juga gitu. Itu dengan kita bergabung di komunitas atau organisasi-organisasi itu, kita juga bisa mengeluarkan pendapat kita memberikan masukan, dan juga mewujudkan keadilan di mana kita berada gitu. Jadi ya apa ya, sesimpel dengan kita menjadi orang Katolik yang pede dengan join ke organisasi-organisasi atau komunitas, itu sebenarnya udah mewujudkan iman. Ya nggak, ya nggak? Benar ya? Inspired. Inspired. Saya jadi inspirasi dia. Ambulan lewat kita buat tanda salib itu. Wah. Selama ini saya tidak pernah buat salib, nanti saya akan buat nanti saya. Tapi Belajar puji juga, Tuhannya yang Mbak Ika bilang yang ambulan tadi ya itu sudah dilakukan ya teman-teman. Aku puji Tuhannya sudah dilakukan, karena tadi jujur ada ambulan yang apa ya, kalau ambulan kan udah panik kayak darurat gitu kan, wiu, terus kalau misalkan agak macet gitu kan pasti ditembak-tembak atau pakai suara tembak-tembak. Nah itu bikin panik ya. Tapi kita alangkah baiknya kita ikut mendoakan semoga yang di sana bisa segera membaik seperti itu. Nah mungkin nih dari Mbak Ika nih, ada nggak sih tips untuk supaya teman-teman
khususnya anak-anak muda, Katolik itu lebih berani mewujudkan iman? Kalau dari Mbak Ika sendiri, yang sudah ada banyak pengalaman nih. Enggak juga. Apa ya, tips and trick ya? Ya. Mungkin ya aku juga lagi belajar ya teman-teman, karena bagaimanapun juga proses formasi atau pembentukan diri itu kan juga sampai nanti kita mati gitu. Jadi mungkin hal pertama yang mendasar adalah dengan kesadaran diri kita sebagai orang Katolik. Karena kadang kita mikirnya kayak Katolik ya udah sekedar karena kita dibaptis sejak bayi dari keluarga Katolik gitu ya. Jadi kita menganggap kadang Katolik itu sebagai hanya agama aja gitu ya Ter ya. Padahal kita bisa membuat kesadaran bahwa ya menjadi orang Katolik itu adalah identitas kita gitu loh. Ibaratnya kayak semisal nama nih, kan ada Ika, ada Sanin, ada Boni, ada Windu. Nah itu kan nama gitu ya. Tapi dengan nama-nama ini itu juga menjadi identitas kita. Dimana ketika ada orang-orang mendengar kayak Windu, Boni, oh mereka langsung tahu kalau mereka frater, identitasnya frater gitu ya. Dengar Sanin, dengar Ika gitu kan mereka langsung tahu bahwa oh mereka mahasiswi ONY gitu. Dan disitulah kesadaran itu dibutuhkan gitu. Dengan kita menyadari bahwa Katolik itu bukan sekedar agama, namun juga identitas buat kita, ya secara otomatis kita akan bertindak sebagai seorang Katolik pada umumnya gitu. Semisal kita lagi di luar nih, terus kita ngecek jam, oh jam 12 atau jam 6 gitu. Pasti langsung otomatis, langsung paham kalau ini jadwalnya kita doa malaikat Tuhan gitu. Atau semisal di hari Minggu, kita ada kegiatan, tapi kita belum misa, ya kalau wayahe misa, ya misa gitu kan. Kita akan memiliki kesadaran itu. Jadi mungkin ya itulah ya, perlu ada kesadaran dulu bahwa Katolik itu menjadi identitas kita. Dan kenapa kita harus mewujudkan iman kekatolikan kita, karena kita menjadi orang Katolik itu dipilih oleh Allah, ya Kak Ter? Ya kan? Ya kan? Jadi kita harus mewujudkan cinta itu karena Allah lebih dulu mencintai kita. Asik. Yes. Itu Sanin kalau dari aku ya. Nah, it's okay. Tanggapannya dari Frater tentang Mbak Ika? Mantul pokoknya. Mantul, Mbak. Udah. Sangat mantul. Dari Frater Windu, tanggapan untuk Mbak Ika? Jos. Lagi sudah jos. Satu kata jos gitu. Terus. Tanggapan Frater buat aku? Malah ketawa dia. Malah ketawa Frater Boni. Speechless. Speechless. Why speechless nih Frater? Iya. Berjuta-juta jadi speechless. Nggak tahu mau dia kapan yang mana jadi. Oke. Nah, mungkin di sini kita sesi formalnya sudah selesai. Sesi formal nggak tuh? Kayak ngapain sih sesi formal? Sangat tidak jelas. Nah, karena kita di sini masih dalam apa sih tadi? Aduh, aku lupa gara-gara Pascal di sana. Maaf ya teman-teman. Karena di sini kita masih ada waktu, mending kita dihabiskan lagi buat ngobrol dan sharing-sharing nih ya, Frater ya. Nah, Frater mungkin bisa memberikan pengalaman terbaiknya tentang balik lagi tentang mewujudkan iman, tapi nih ya Frater ya, tapi bener-bener di ruang publik. Misalkan kayak Frater kan kalau dulu ya pas aku kecil aku sering lihat Frater pada naik sepeda kayak gitu. Itu kan kayak mungkin buat teman-teman yang beragama lain kan bingung nih kayak ini festival atau gimana nih pakai jubah kayak gitu, terus pakai sepeda ontel terus kayak kring kayak gitu. Tapi kok yang sepedaan cuma 6 atau cuma 7 kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Frater. Mulai dari saya. Ya, boleh. Ini sebenarnya keuntungan sih sebenarnya. Keuntungan. Pengalaman iman yang untung gitu kan. Ya. Di seminari dulu, saya seminari Palembang. Itu kalau misalnya hari Minggu ada ambulasio ya. Namanya ambulasio itu artinya adalah ada kesempatan untuk kita jalan-jalan para seminaris. Nah, ketika saya berjalan-jalan, setelah itu bersama teman-teman ya, setelah itu mampir di salah satu rumah makan. Nah, di situ kami bersama-sama terus berkumpul. Ketika mau makan itu membuat tanda salib, berdoa terlebih dahulu begitu ya. Sudah selesai makan, terus pulang. Itu ternyata ketika kami mau membayar, ternyata sudah dibayar orang. Itu karena mungkin kalau menurut saya itu ada donatur para seminaris yang tahu kalau para seminaris itu sedang makan di salah satu rumah makan. Nah, intinya adalah
ketika saya membuat tanda salib itu dilihat orang. Nah, yang lihat untungnya adalah donatur. Donatur. Nah, makanya saya itu gratis makannya. Itu sesimpel itu sih. Sepertinya menyenangkan ya. Menyenangkan ya. Dibayarin gitu. Bayarin. Kalau dari Frater Boni mungkin? Kalau saya sih mengunjungi orang sakit ya. Jadi mengunjungi orang sakit di rumah sakit, mendoakan gitu toh. Dan mereka bahagia gitu loh. Gak peduli agamanya apa itu. Kita jadi terhibur, mereka tuh bisa bahagia, mereka mengungkapkan apa yang mereka derita. Kita nggak tanya-tanya ya. Kita hanya gimana Pak, gimana Bu gitu. Karena itu tugas saya tuh Legio Maria dulu ya. Dan bagi saya itu meneguhkan ya. Ternyata mereka itu hanya butuh disapa ya. Apalagi dulu saya juga pernah ketika saya bekerja, saya melayani seorang yang buta ya. Membersihkan rumahnya, kemudian menyapu lah ya. Terus ternyata itu adalah hari ulang tahun dia gitu. Jadi sungguh suatu berkah bagi saya bisa melayani orang yang buta, dan juga pengalaman-pengalaman lain yang banyak itu saya melayani orang di panti jompo ya. Ketika orang datang, saya pernah kerja panti jompo ya, dan panti jompo itu waktu itu nggak punya beras, nggak punya mie instan, tinggal tiga dus, beras tinggal 3 karung, pokoknya nggak punya apa-apa. Tapi tiba-tiba datang orang kelompok kerja Kristen, mereka datang membawa bantuan dan mereka juga ngajak berdoa. Itu jadi bagi saya ya Tuhan tuh sungguh hidup gitu loh. Dia tidak membiarkan umatnya itu terlantar. Itu bagi saya, wah ternyata kita ini nggak sendirian gitu loh. Iya, benar. Di saat sekarang ini panti asuhan tuh banyak yang minta bantuan sana kemari ya. Tapi kalau kita itu pengikut Yesus pasti diperhatikan gitu loh. Jadi betul-betul pengikut Yesus itu sungguh-sungguh cinta Yesus, dan itu sungguh bentuk nyata itu. Jadi mari kita mewartakan kasih Tuhan terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, itu yang membutuhkan effort kita. Ya, bener-bener banget Frater. Jadi kita harus tetap setia lagi. Kita harus lebih peka ya intinya. Kita harus lebih peka ke lingkungan sekitar kita kayak gitu. Mungkin dari Mbak Ika ada tambahan? Oke, mungkin kalau dari aku sih pengalaman paling berkesan gitu ya untuk mewujudkan iman. Aku tuh selalu gimana pun caranya mengupayakan untuk menyediakan hati, telinga, dan mungkin bahu juga. Semisal ada teman-teman yang butuh curhat, ya kan? Ya, karena nggak gampang juga sih cari teman curhat. Terutama kayak kamu tadi bilang ya Shanin, kalau mental health issue itu tuh menjadi keresahan terbesar buat generasi kita ya. Sehingga ya itulah, kita harus bisa menyediakan hati, terutama hati, telinga, dan bahu buat teman-teman kita yang membutuhkan setidaknya teman untuk bercerita. Kemudian kalau memang dirasa ceritanya dia itu mengganggu dan butuh tindak lanjut, ya kita harus berani gitu untuk mewujudkan keadilan buat teman kita itu tadi. Ya. Oke, ini sangat-sangat cerita, pengalaman, sharing yang luar biasa dari Frater dan Mbak Ika. Tepuk tangan dulu semuanya. Karena kita sudah di penghujung podcast pada malam hari ini. Wow. Aku ucapin banyak terima kasih kepada Frater Windu, Frater Boni, dan Mbak Ika yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dan sharing bersama di Ngobar Sawi. Mungkin kita bisa bertemu lagi ke depannya. Kita bakal mungkin bisa sering main bareng. Kalau misalkan ada program kerja IKMK, mungkin dari Frater mau ikut, ayo banget. Boleh banget. Boleh banget, kami undang dengan senang hati. Kita main bareng, kita jalan-jalan bareng. Nah mungkin sekian dulu, mohon maaf kalau misalkan dari Shanin sendiri ada salah ucap, ada salah kata terutama yang mungkin tidak enak didengar oleh teman-teman sahabat Kristus. Aku Shanin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kata-kata hari ini Dari Frater dulu mungkin. Aku ada ya. buat BTS guys. Karena kita sekarang zamannya AI ya. AI, pakainya Kita ChatGPT. coba AI. Kita coba ngobrol sama AI. Sebentar ya, sebentar. Tolong buatkan saya pantun untuk IKMK UNY supaya semangat dalam mewujudkan iman.
Bentar. Krik udah nungguin. Masih ditungguin nih Datanya suara nggak ada kali. Mbak Google-nya. Iya lagi, nanti tiba-tiba datanya nggak ada. Buatkan saya pantun untuk IKMK supaya semangat dalam mewujudkan iman. Krik, krik, krik. Bunyi hujan. Itu tik-tik. Sepertinya habis saya. Dengan senang hati, berikut beberapa pilihan pantun yang bisa kamu gunakan untuk membangkitkan semangat IKMK dalam mewujudkan iman. Pilihan 1, fokus pada persaudaraan dan kegiatan rohani. Ikatan kasih erat terjalin, IKMK UNY, rumah bagi semua. Mari bersama kita wujudkan iman dengan doa dan karya nyata. Pilihan 2, menyoroti peran IKMK Apa dalam membentuk pilihan? karakter. Di UNY, IKMK jadi pelita, menyinari jalan menuju kebenaran. Dengan iman yang kuat, kita pasti bisa membentuk karakter bangsa yang luhur. Pilihan 3, menggabungkan Banyak semangat- amat. Udah 3 aja. Itu ya. Itu ya. Keren, Kak, keren. Terima kasih untuk AI. Cukup. Yeay. Dari Frater Boni? Kalau dari saya stay alert, ya. Jaga-jaga ya. Apalagi kami yang skripsian ini lembur terus jadi jaga-jaga. Santai dulu nggak sih? Ya mungkin kalian santai dulu ya, tapi ya berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jaga-jaga lah. Kayak doa Taisa nggak sih? Seorang Oso ya so. Semangat skripsian, Frater. Tuhan memberkati. Semoga aku besok tidak sepusing ini. Mbak Ika? Pasti pusing sih kan. Dari aku simpel aja sih. Glory IKMK. Glory IKMK. Oke, MU ya. Kayak anu Kayak ya, MU sekolah ya. minggu ya. Thank you buat kesempatannya. Thank you semuanya. Udah kan? Udah itu. Oh ya, penutup ini kata-kata dari Syanin pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Ngobar Sawi berikutnya. Dadah Sobat Kristus. Dadah.